Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, sedherek-sedherek muliakan dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita awiti pengawasan injing menika nerasakan salat berjamaah. Kita teruskan kajian salat berjamaah yang ketujuh ya. Yang pertama, hadis yang pertama, anna Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ngendika itu Nabi, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ilas sama fi salatihim. Ma balu aqwamin, bagaimana keadaan kaum-kaum yang mereka mengangkat pandangan mereka ke langit fi sholatihim, dalam sholat mereka. Maksudnya kalau sholat lihat ke atas gini loh, gitu ya. Misalnya minggah gitu nih, lihat ke arah atas, itu mengangkat ke langit. Bukan kok munggah gini ya, enggak, tapi melihat ke arah atas, gitu ya. Fastadda qauluhu fi dzalika, maka beliau menjadi berat, menjadi sangat perkataan beliau dalam soal itu, artinya menekankan, ya, menegaskan itu, hatta qala, sampai beliau bersabda, layan tahunna andzalika aulahtuh tafanna absaruhu. Sungguh mereka berhenti dari perbuatan itu, tidak mengangkat pandangan ke arah langit, atau latuh tofanna, sungguh akan disambar, maksudnya dibutakan, jadi muto absaruhum, pandangan mata mereka. Ini ya. Jadi keterangannya ya, kalau kita sedang sholat tidak boleh memandang ke arah atas ketika sedang sholat. Apa alasannya? Ya pokoknya suruh begitu. Karena memang seharusnya kalau sholat itu sing dibiasani tempat sujudnya, gitu ya, tempat sujudnya begini. Melihat imam boleh melihat imam. Kalau imamnya di atas, melihat imam boleh, karena ada keperluannya. Apa enek ta imam ini dhuwur. Nah, kalau dua lantai yang bawah makmum, atasnya ada imamnya, itu melihat ke atas boleh. Atau bukan lihat imam, melihat makmum yang di depannya. Karena undang-undangan enggak, lihat ke atas boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada sebab dulu gini, ya enggak boleh, gitu, termasuk dilarang. Adanya ancaman siksa yang menyertai larangan itu menjadikan larangannya dihukumi haram. Kan ada, kalau tidak berhenti nanti disambar, gitu kan ya. Latuh tofanna absaruhum, kan disambar, maksudnya dibutakan pandangan matanya. Maka itu menunjukkan larangan ini sifatnya haram, bukan makruh. Terus enten kaidah nggih, usul fikih ini. Kalau ada larangan fikih ini ya, ada larangan, terus ada ancaman terhadap larangan itu, kalau dilanggar, maka hukum larangan itu haram. Tapi kalau ada larangan, tapi tidak ada ancaman siksa, ya dilarang gitu saja, maka itu hukumnya makruh, gitu ya, makruh. Ya. Atau Nabi pernah melarang, tapi Nabi juga pernah mengerjakan, berarti hukumnya bukan haram, tapi makruh, gitu ya. Nabi pernah mengerjakan. Itu contoh ya, kita sebagai gambaran fikih. Ini karena ada larangan, ada hukuman, ada ancaman hukuman, maka larangannya sifatnya haram. Pandangan mata orang yang sedang berdiri dalam sholat adalah ke arah tempat sujudnya atau ke arah isyarat jari telunjuknya saat dia duduk tasyahud. Kalau pas tahiyat nih kok, ke arah isyaratnya ini menunjuk ke mana? Ke depan sana, dilihat ke depan sana, atau ke arah
jari telunjuknya ini, gitu ya. Itu kalau orang dalam sholat memandang pandangannya ke situ, bukan ke yang lainnya. Kalau memandang ini oleh orang, jam, gitu. Nah, kalau ada keperluan ya boleh, ada keperluan sesuatu diperlukan boleh, tapi kalau tidak ada keperluan ya jangan. Apalagi kalau ada tulisannya, besok ada pengajian gitu. Kita berikut dengan videotron, running text itu ya. Pengajiannya kayak sopo, ustaz sopo kayak, materi ini apa? Lah jadi batal salat ini. Ya, itu masalahnya. Ya. Jadi memang ada kerugiannya, kalau itu ditampilkan gitu, tampilkan terus nanti orang delok kalau itu diarah kiblat ya, kalau diarah kiblat itu akan melihat begitu setidaknya orang konsentrasi salatnya. Ning mau ayat apa toh? Dibaca ayatnya lah, jadi konsentrasinya buyar gitu ya. Baik, seharusnya tidak begitu, tapi kalau ada keperluan, sekali lagi kalau ada keperluan boleh. Terus yang kedua, Ana Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, saat itu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi sholat. Nah ini menoleh pada waktu sholat, mengo. Faqala, maka Nabi bersabda, huwa ikhtilafun, itu adalah ikhtilas, jamak sambaran cepat, copet ya, sebagian mengatakan ikhtilasnya kayak nyopet, sambar dengan cepat. Yahtalisuhu syaiton, yang disambar, yang menyambarnya asyaiton, setan. Sambaran cepat yang dilakukan oleh setan min sholatil abdi, dari sholatnya seseorang hamba Allah itu ya. Maka keterangannya ya, menoleh tanpa keperluan dalam sholat itu dilarang, tidak boleh ya, mengok tanpa keperluan. Nah, kalau ada keperluan mendesak boleh menoleh, diperkenankan bila ada keperluan yang mendesak. Misalnya ada hubungan, mengok boleh, tapi ojo dibedol nggih. Pakai salah, hubungan, mengo lah ya, jangan beda sing dosa nggih. Jadi boleh gempa bumi itu mengo ya boleh, kan ada keperluan ya, boleh. Tapi kalau tidak ada keperluan tidak boleh. Itu namanya ikhtilas. Sambaran cepat, dicopet sama setan. Nah, gitu ya, mengo tadi melihat sholat. Konsentrasi dalam sholat diperlukan untuk menjaga kekhusyuan. Konsentrasi, tidak mengo, menjaga kekhusyuan dalam sholat gitu ya. Ini kaitannya dengan itu, sehingga tidak boleh menoleh, tidak boleh melihat ke belakang. Cah cilik-cilik dengan biasanya nek rukuk delok mburi gitu. Jadi napa? Silahe didumluk ke mburi ngoten nggih. Lihat belakang ya tidak boleh, tanpa ada keperluan ra oleh. Kan cah cilik nggih. Cah cilik umure 30 tahun lah, ora oleh. Jadi tidak boleh ya menoleh dalam sholat. Tapi kalau ada keperluan boleh. Termasuk yang boleh itu melihat ke arah imam. Nanti kalau di Sahih Bukhari kita dapati Nabi niku jadi imam waktu sholat sir, bukan sholat jahar, apakah zuhur, apakah asar ya, sholat yang tidak dibaca keras itu. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau apa yang kau baca ketika sebelum baca Fatihah itu? Kok membaca apa sebelum Fatihah itu? Nah, Rasulullah mengatakan, loh kalian ini kok tahu bahwa aku membaca? Kok ngerti nih aku mau coba? Karena kata sahabat tadi, bitirobilih yatihi, karena gerakan janggutnya. Orang naik muningan, ini bergerak lagi, naik turun gitu kan janggutnya itu. Lah, itu kemudian diambil pelajaran Imam Bukhari, nanti ada babnya di Sahih Bukhari. Bab bolehnya orang menoleh melihat imam ketika sholat. Begini, makanya di sini ya. Makanya untuk mereka, sing salat untuk mereka, kidul mereka, atau keluar mereka. Jadi dia boleh melihat imam, noleh lihat imam boleh. Ini sih delok imam loh, lihat imam, karena imam iki mau imamnya takbir Allah Akbar, iki mau rukuk apa gitu. Dilihat rukuk ya, mengikuti rukuk gitu. Boleh gitu. Jadi melihat ke arah imam itu boleh walaupun dengan menoleh, karena kalau
Ning ngarepe pas kan ora mengo nggih. Tapi kalau di sebelah kanan, dia di sebelah kanannya imam agak jauh gitu atau sebelah kirinya imam agak jauh, dia kalau melihat imam kan harus noleh gini, nginguk gini. Boleh. Atau di atas ini, dhuwur lantai 2 nggih. Di bagian depan sini delok imame ngopo to kuwi? Boleh gitu. Karena makmum melihat imam tujuannya untuk menjaga keberlangsungan, keberlanjutan sholat berjamaah gitu. Biasa nih, jarang-jarang orang begitu. Biasanya karena wis apal gitu ya. Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, i'tidal, ya sampai Allah Subhanahu i'tidal gitu kan. Nanti ketika imam maca ayat sajadah, wasjud waqtarib Allahu Akbar, rukuk kabeh. Padahal imamnya sujud. Karena salat sama ayat sajadah nggih. Wasjud waqtarib surat napa? Iqra itu surat Al-Alaq. Imam sujud, tapi makmum ora enek sing sujud mergane wis biasa, wis kulino, pokoke bar ajek yo rukuk gitu. Apalagi yang belakang-belakang, sing ngarep-ngarepe kadang-kadang ngerti itu. Karena wis apal itu tadi. Akhirnya bareng imamnya tangine Allahu Akbar. Lah kaget nih. Kok Allahu Akbar nek? Kudune sampai Allah lho iki. Kan ngono to nggih. Makanya makmum itu lihatlah imam. Kalau tidak bisa melihat imam, lihat shaf di depannya. Ngopo? Makanya jadi makmum niku ora mung apalan ngono nggih. Ora mung apalan. Iki tenane imamnya piye? Imamnya sujud tilawah. Nah, sujud kalau gitu ikut sujud. Tidak kemudian nekat rukuk gitu ya. Nah, ini sekedar hal yang lain. 2 hadis sudah saya bacakan, barangkali ada pertanyaan, monggo. Kalau ada. Silakan. Kayak ini. Ya. Sholat menjedot-jedotke jari. Nggih. Seharusnya dihindari, ya, dihindarkan itu karena itu tidak termasuk bagian dari gerakan sholat. Lah, mendesak apa nih? Kalau tidak begitu terus jadi ngeluh lah ya, betul, berarti mendesak. Ya. Tapi kalau kebiasaan jangan, itu termasuk mengganggu. Ya. Jadi nanti saja sesudah sholat gitu ya. Jadi prinsipnya gerakan itu kalau gerakan itu tidak harus dikerjakan, betul nama-nama. Nek bisa ditunda wae. Nah gitu loh ya. Kukur, nek cara mazhab Syafi'i kukur niku ping 3 tok maksimal. Mazhab Syafi'i nggih. Gatel kan nek kula nek diajari guru kula, nek kowe ngukurmu tangan driji siji iso ping 3. Si loro 3. Nek driji 3 pisan tok itu. Karena ping 3 itu. Itu kata guru saya dulu gitu. Itu mazhab Syafi'i nggih. Hadisnya tidak ada, cuman saya lihat itu upaya untuk supaya wong ki ora entek waktune ngukur gitu loh. Mosok biar ngukur terus itu gatel lah. Kecuali kalau gatelnya banget ya lain ya. Tapi sekali saja atau 3 kali maksimal, sudah 3 kali mandek ini gatel ngukurnya yang telu gitu loh. Kalau cara mazhab Syafi'i. Gitu ya. Ada lagi? Lain dari itu kan. Monggo. Kalau orang melewati depannya orang sholat itu apa ada larangan atau ada ancaman? Ya, orang melewati di depan orang sholat tidak boleh ya. Jadi disuruh untuk menunggu jangan lewat di depan orang sholat karena itu dilarang dalam Islam. Ya, makanya kita perlu jaga itu. Tapi ingatan itu hanya berlaku kalau orangnya itu sholat sendiri, masbuk sholat sendiri atau dia jadi imam. Kalau di depan makmum boleh, misalnya nggih, jenengan soal pertama jenengan batal kudu neng kolahe kudu liwat soal kedua, mungkin apa lewat saja nggak apa-apa. Karena soal kedua, soal ketiga dan soal pertama itu tidak boleh, tidak apa-apa dilewati. Yang tidak boleh di depan imam. Nah, sholat jamaah ya, kita bicara sholat jamaah. Kalau yang sholat jamaah itu yang tidak boleh dilewati hanya antara imam dengan sutrohnya itu. Tempat sujudnya itu, segitu itu harus clear gitu, tidak boleh ada yang lewat. Tapi kalau sholat sendirian, ya berarti masing-masing punya. Biasanya ngatakan nggih, kalau sholat sendirian, biasanya sing bagian masbuk telat, niku ya ditunggu. Masbuke kok ning ngarep lawang, ya ditenteni sih, aja diliwati ngarepe gitu. Baiknya kalau yang masbuk di situ segera selesaikan sholat, atau kalau enggak ada tempat kosong yang pindah. Supaya bisa dilewati lawangi gitu nih. Jadi iya boleh pindah karena mengganggu kan. Yang kono ngenteni
Mas sengaja ben reso liwat lah ya jangan gitu. Gitu ya. Ada lagi? Lanjut. Bagaimana? Sama, sholat juga sama, tidak boleh dilewati. Nggih, ditunggu saja, tunggu sampai selesai. Makanya kalau kita mau sholat sunat, carilah tempat yang tidak mengganggu orang lewat. Nah, gitu ya, biar tidak terganggu. Ada ancaman ya. Dia suruh nunggu 40, ada 40 itu 40 tahun, 40 hari itu kan. Nanti ada hadisnya gitu. Belum saya muat di sini. Ada lagi? Monggo. Untuk sujudnya, ya, sujud tilawah itu secara umum hukumnya sunnah, tapi ada yang sunnah muakkadah. Ada beberapa ayat yang menurut ulama sunnah muakkadah. Saya agak lupa itu ayat yang mana, tapi secara umum hukumnya sunnah. Jadi kalau imamnya, kalau sholat jamaah, kalau imamnya sujud, makmumnya harus ikut sujud. Tapi kalau imamnya tidak sujud, tidak sujud. Kalau sholat sendiri, terserah. Kalau sujud ya sujud, tidak ya tidak, nggak apa-apa. Terus hukumnya totalnya apa? Secara umum hukumnya sunnah. Ada yang muakkadah sebagian, tapi saya lupa yang bagian mana itu. Ada 15 tempat lagi di surat di ayat Al-Quran itu. Ada lagi? Kalau makmum terlambat, soal pertama masih longgar. Kok dia membuat soal sendiri di belakangan waktu? Oh iya, harusnya soft pertama dulu dikebai, dipenuhi dulu, jangan bikin soft sendiri. Dan tidak boleh kan ya sholat sendirian di belakang soft itu kan tidak boleh, harus cari teman. Kalau orang laki-laki gitu, kalau perempuan boleh sendiri. Monggo Bu, ya. Jadi yang kalau laki-laki yang tidak ke masjid, apakah dosa? Yeah. Jadi tentang sholat jamaah ke masjid, ada ulama yang mengatakan wajib bagi laki-laki ya, wajib harus ke masjid. Tapi jumhur ulama, jumhur ya, bagian besar ulama mengatakan hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Sholat jamaahnya loh ya, sholatnya wajib, tapi jamaah yang masjid itu hukumnya apa? Apa wajib? Apa sunnah muakkadah? Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, tapi sebagian besar ulama mengatakan sunnah muakkadah. Wajib dalilnya apa? Dalilnya itu Nabi pernah hampir menyuruh ya. Saya ingin menyuruh orang untuk mengimami sholat, dikomati, diimami sholat. Lalu aku datang kepada orang-orang yang tidak mau ke masjid itu, lalu tak bakar rumahnya. Itu Nabi pernah nanti kok gitu, ngancam gitu, tapi tidak dilakukan, cuman ancaman saja. Maka sebagian ulama menggunakan hadis itu sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya, jadi gimana artinya kalau yang memahami itu wajib, ya wajib. Orang selama ini masjid dosa, gitu loh ya. Nek loro kan uzur, lain nih ada uzurnya. Hayen apa? Nengkolah suwe ngantek rampung sholatnya, lah ya kan uzur namanya, gitu loh ya. Nek dulu bal-balan, itu uzur kuwi. Bal-balan. Nah, ini sungguh-sungguh terjadi. Saya tuh ke Jakarta sudah beberapa belas tahun yang lalu, ditanya oleh orang ini, Ustaz, boleh nggak orang jamak sholat untuk lihat bola? Gitu. Boleh nggak? Loh itu gimana ceritanya? Loh Ustaz, tim Indonesia itu kalau main di Gelora Bung Karno ya, dulu kan di Istora Senayan ya, itu mainnya jam 7, itu jam 5 sudah harus masuk stadion. Kalau tidak masuk stadion, tidak bisa masuk nanti. Kita sholat maghrib dulu, terus masuk stadion. Orang bisa melebu, walaupun pegang tiket itu, karena sudah penuh gitu loh. Tidak bisa masuk stadion. Jam habis maghrib, tek gitu, sholat maghrib saya ingin Joko melebu, orang bisa melebu, pasti tidak bisa masuk. Maksudnya harus jam 5. Paling maksimal, paling skor itu jam 5. Nah terus lah ya nanti kan mulai jam 7 sholatnya, padahal kita belum sholat maghrib kan ya, jam 5 masuknya itu, belum sholat maghrib. Terus maksudnya jamak takhir itu loh, jamak takhir karo isya, kurang jam 9 rampung tuh ya, mulai lagi sholat maghrib isya itu. Padahal orang ke Jakarta, bukan musafir ini. Gitu. Terus saya bilang loh, kan waktu di stadion kan ada musolanya, iya ada. Kita di tribun turun ke musola.
Mau turunnya sholat bisa, masuk ke tribun lagi tidak bisa. Loh, aneh banget. Jadi tidak bisa masuk ke tribun lagi karena tutup kebak sudah, tidak bisa masuk. Jadi kita neng tribun sih ya, jam 5 mlebu tribun, nanti adzan maghrib medhok neng musola, iso medhuke bareng sholat munggah meneh ora iso. Itu piye itu? Jawabannya gimana? Oleh ora itu? Jamak takhir untuk sholat sholat maghrib isya gara-gara delok bal. Nah ya, itu cerita saja. Berikutnya anak Aisyah, dari Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamu. Nabi itu sholat dengan kain khamisah, itu kain segi empat, kemul atau semacamnya ya, pokoknya segi empat itu. Laha a'lamun, padanya itu ada gambarnya, a'lam itu corak, ada gambar-gambarnya. Fanadhara ila a'lamiha, maka Nabi itu melihat ke gambar-gambarnya itu nadrotan, sekali saja, terlihat sekilas gitu loh, tidak lama lihat. Falaman sorofa, maka tatkala sudah selesai sholat, Nabi sholat pakai kain segi empat yang ada gambarnya, ada coraknya, itulah ada gambarnya. Terus Nabi ketika sudah selesai sholat, qala bersabda, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Pergilah kalian dengan khamisah ini, kain segi empat ini, ila Abi Jahmin, kepada Abu Jaham. Waktuni bi ambijaniyati Abi Jahmin, dan datangkanlah kepadaku dengan ambijaniyah. Ambijaniyah itu kain polos, tidak ada coraknya, polos. Abi Jahmin, Abi Jaham. Mengapa? Fa innaha alhadni anifan an sholati, maka sesungguhnya dia ini kain yang bercorak tadi, ada gambarnya tadi, alhadni, melalaikan aku, anifan tadi, fi an sholati, dari sholatku. Waktu sholat itu terganggu Nabi dengan kain yang bercorak tadi. Saya potong dulu ya. Ini kok kepada Abu Jahal itu hubungannya apa? Karena baju itu dikasih oleh Abu Jahal gitu loh. Abu Jahmin itu nama sahabat. Dia ngasih hadiah Nabi kain ada coraknya, ada gambarnya gitu. Jadi, terus dipakai sholat. Ketika dipakai sholat itu Nabi terganggu oleh itu, gitu, terganggu oleh kain itu tadi. Maka ini kembalikan ke Abu Jahal sana. Kalau mau ngasih hadiah, golek sing polos wae. Kamu ganti dengan kain polos. Ambijaniyah itu kain polos, kain yang tidak ada gambarnya. Wa qala Hisam bin Urwah an Abi an Aisyah qala Nabi an Aisyah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu anduru ila alamiha. Aku itu, kata Nabi, aku melihat ke gambarnya itu, gambar di kain itu. Wa ana fi shalah, dan aku waktu itu sedang sholat. Fa akhafu an taftinani, maka aku khawatir, aku takut bahwa gambar itu menggangguku, menfitnahku. Menfitnah itu mengganggu. Ini ya, Nabi terganggu oleh baju atau alas sholat yang bergambar atau bercorak ada gambarnya. Maka sebaiknya menggunakan baju atau alas sholat yang polos, gitu ya. Jadi ya kayak gini nih harusnya, yang begini ini, bukan yang kayak itu. Itu kan ada gambarnya ya, ada gambarnya. Mengganggu kalau Nabi terganggu. Maka sebaiknya mengganggu memakai baju atau alas sholat yang polos. Di sebagian masjid itu disiapkan baju polos. Itu. Ada yang menyiapkan apa itu? Jenenge apa? Jaket sing mriki diketok iki jenenge apa? Rompi yang polos gitu. Jadi kalau pakai baju batik atau baju yang lain ada coraknya, tinggal sholat ganti dengan yang polos atau ditutupi dengan yang polos tadi. Kekhususan digapai dengan meminimalisasi potensi gangguan. Sekarang pertanyaannya, lah nek salatnya lho klambi batik ora oleh? Boleh, sah, nggak apa-apa, tidak dosa, tapi berpotensi mengganggu. Nah, gitu ya, mengganggu orang yang sholat. Jadi baik orang itu sendiri terganggu oleh bajunya atau orang lain terganggu oleh bajunya. Klambine gambare ketek lagi ngoco gitu. Buriku ketek, oh lah ini rajar gitu kan. Jadi sing sholat malah nesu, nyek aku ki. Sing maca iki munyuk loh, malah munyuk gitu. Nah ya itu ganggu kan, jangan. Diganti dengan yang polos biar tidak terganggu gitu ya.
Orang kerso, aku budget ngawur kelambi ini, ya pakai rompi tadi. Apa namanya, salah satu alternatifnya ya. Masjidnya siapkan rompi, di situ kan sudah masjid menyiapkan juga baju-baju polos itu. Nah itu pakai baju itu. Nah yang kelambi ngeten iki gambare buta lagi melet. Burine gambare buta lagi mangap. Udah ini ya pakai baju itu biar tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Demikian juga ini apa karpet gini ya. Kalau untuk bagian kaki kan kaki tok ya, tapi kalau bagian depan terganggu kan orang. Jadi gambar masjid gitu. Nanti orang lihat masjidnya itu terganggu, itu terganggu oleh itu ya. Jadi prinsipnya kalau untuk sholat yang paling baik adalah baju yang polos. Tidak polos, tidak dosa. Tidak sah sholatnya, tetap sah, tetap tidak dosa, tetapi terganggu oleh itu. Satu hadis dulu ya, ada pertanyaan nanti sudah hadis yang kedua, yang keempat ini. An Ibnu Umar annahu qala, dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, ra'an nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nukhomah. Nukhomah itu dahak apa namanya? Kotoran dari mulut itu yang ada dahak. Di kiblatil masjid, di arah kiblatnya masjid. Kalau kita ya di bagian kulon itu ada orang ada kotoran di situ. Wa huwa yusolli, sedangkan beliau sedang sholat bayna yadayin nas, di depan manusia. Sedang di depan orang banyak, beliau sholat. Fahat taha, lalu beliau mengeriknya, dikerik biar dahaknya itu hilang. Cari apa batu apa itu dikerik gitu, supaya dahaknya tidak lagi nempel di bagian kiblatnya sholat. Tsumma qala hinan sorofa, kemudian beliau bersabda, berkhutbah ini ketika selesai sholat ya, dah mau sholat Nabi kemudian khutbah. Salah satu isinya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, idza kana fi sholati, apabila dia sedang sholat, kalau sedang sholat itu, fa innallaha qibala wajhi, maka sesungguhnya Allah itu di depan wajahnya, di atas ada di depan wajahnya, di arah depan. Saya potong dulu supaya tidak salah paham ya. Ini bukan kok Allah di depan dia, bukan, karena Allah itu kan gaib ya. Bukan kok Allah di situ, tidak, nggih. Tapi zahirnya, secara zahir, wong nek salat ki kan menyembah Allah, maka kan menghadap kepada Allah, gitu loh. Zahirnya begitu. Jadi jangan salah pahami, berarti Allah ning ngarepe berarti ning kulone gitu, bukan begitu. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak bisa kita katakan begitu. Tetapi ini kinayah, kiasan. Cara wong ngadep ning sinuwun, napa ngarsa dalem gitu ya. Ngadep itu kan madhepnya ke depan toh. Lah rajanya kan di depannya, seolah-olah begitu. Tapi kalau Allah tidak begitu, tidak kok di depan dia, tidak. Tapi zahirnya apa namanya, keadaan zahirnya begitu, qibala wajih. Maka karena qibala wajih, fala yatanakhomanna, maka janganlah membuang dahak. Berdahak lalu dibuang, ahadun seorang pun, qibala wajih, di arah depan wajahnya, fi sholati, di waktu sholat itu. Jadi kalau waktu sholat, kalau mau ludah atau membuang ingus atau membuang dahak, jangan di arah depannya. Ini kalau masjidnya waktu itu masih masjid, bawahnya itu tanah. Napa jenenge? Lantainya itu tanah. Nek keramik ini padha wae. Ngarep mburi kiwa tengen padha wae. Lah gimana? Bawalah apa namanya, wadah gitu loh. Buang di situ, dicekal atau diwadahi, nanti dibuang di luar gitu. Kalau terpaksa harus dibuang keluar, ya enggak apa-apa, keluar dulu dari sholat untuk membuang itu kalau terpaksa. Gitu ya, boleh, tidak batal sholatnya. Ya, asal tidak omongan loh ya. Yang omongan nggih batal. Nah, tidak terpaksa begitu, tidak batal. Bila berdahak dan terpaksa membuang dahak, ini ya, maka hendaknya dilakukan di belakang atau ke sebelah kiri. Bila masjidnya beralaskan tanah, bukan lantai. Bila masjid beralaskan lantai, dan dibuang ke wadah, lalu yang dipersiapkan lalu dibuang ke tempat sampah atau tempat buang air sana. Nah ini jadi jangan dibuang di situ, nanti mau mengotori masjid, gitu loh ya, jangan, itu mengotori masjid. Kalau zaman dulu yang terjadi mau membuang dahak itu dibuang di sebelah kiri depan itu atau ke belakang sana, terus ditutupi pakai tanah, karena lantainya masih tanah, gitu loh. Dibuang situ terus ditutupi pakai tanah, selesai sudah.
Tapi kalau sekarang tidak bisa karena tanahnya wis ganti keramik kok. Buang nang kene ya mesakne sing resik-resik no ya. Enggak boleh itu diambil, dikeluarkan lah. Ora nggowo. Sedangkan mau buang ya sudah keluar dulu. Keluar dari sholat dulu. Keluar dari sholat ke kamar mandi atau kemana buang di situ. Sudah. Itu. Apanya? Najisnya enggak najis. Najisnya tidak najis. Tapi mengganggu toh ya. Ganggu ya jijik ya. Imam boleh melakukan gerakan yang diperlukan di luar gerakan sholat seperti mengerik dahi dan semisalnya. Nabi mengerik dahi waktu sholat tuh. Sholat dulu enak gitu, maju terus dikerek dulu, rak-rak gitu, biar enggak ganggu. Itu gitu, boleh. Jadi gerakan-gerakan yang diperlukan dalam tanda apa penting ya, diperlukan waktu sholat itu boleh dikerjakan. Contoh, lagi sholat lampu ini mati, jeglek, gitu. Bukan karena ugelangan PLN tapi jeglek, rakwat gitu loh. Maka salah seorang di antara makmum ini jalan karena dia tahu bagian selain yang kono parani uripke boleh. Tidak batal. Perlu itu loh ya. Melaku, keluar dari sholat. Iya, keluar dari sholat berarti. Lagi salat nopo speakernya mati atau bengong, dia tahu cara membenak ini, maju situ benak kalau bener kegedean dicilek boleh nggak apa-apa, asal orang ngomong lagi. Kalau ngomong batal. Termasuk yang pernah dilakukan oleh sahabat itu, ontanya lari, diuyak. Gitu. Ontanya melayu diuyak, ngantek suwe kecekel sudah bawa lagi, dia dalam kondisi masih sholat, boleh nggak apa-apa, tidak batal. Nah, gitu lah ya. Kan nanti kalau delalah lagi sholat kok ngerti sepatunya dicolong wong, nah gitu. Uyak wae, asal orang bengok loh ya. Bengok batal, maling ya batal. Yo ya cekel, rasa ngomong cekel baik, ambil balik lagi sepatunya ditarik lagi, boleh nggak apa-apa, gitu ya. Itu kalau sedang sholat ada hal yang perlu dikerjakan. Termasuk sekarang yang paling sering itu ibu-ibu bawa anaknya diselehke nangis, diambil digendong itu apa, gitu loh ya, digendong nggak apa-apa, tapi tidak disusui loh ya, disusui kan jadi kelihatan auratnya. Jadi dia digendong saja boleh, dipuk-puk, gen bubuk ya boleh, nggak apa-apa. Itu termasuk kondisi darurat, tidak membatalkan sholat. Jadi jangan khawatir, wah ini tak gendong membatal sholat yang buatan, tidak batal, itu perlu. Termasuk HP, nah ini HP muni, agak salat, diunekke muni kayak lagu dangdut sih san. Bagi lagi salat ringtone-nya itu dangdut gitu kan ya, malah dirungokke gen suwe yang ganggu yang lain dimatikan saja pateni gitu. Jadi diangkat nih kan pakai sholat ya batal, jangan diangkat, dimatikan saja, jangan ganggu, boleh itu hal-hal yang diperlukan, maksudnya hal yang seperti itu ya. Baik, sudah 2 hadis, sebelum saya lanjutkan ke hadis yang kelima, barangkali ada pertanyaan, monggo. Bagi sholat, jadinya mengingat untuk meneruskan sholat, ditambah atau yang bawa HP boleh nggak apa-apa ya. Yang bawa HP-nya dimatikan atau di silent gitu ya, biar nggak ganggu, boleh saja. Atau dibuat mode pesawat kan ya nggak bisa ditelepon lagi, boleh. Kalau pakai sholat berlebihan itu boleh nggak? Seperti itu imaman juga ada juga. Yeah. Terus imamnya pakai nambah sajadah lagi 1 dari 3 itu berlebihan itu boleh nggak? Ya kalau diperlukan nggak apa-apa. Saya dingin, kademen. Saya ini lagi masa berdiding yang tadi kademen, bahwa boleh saja ditambah sajadah boleh. Tapi kalau tidak diperlukan ya nggak usah lagi, 1 kan cukup ya. Kalau diperlukan kurang dawa tambahin boleh. Pokoknya prinsipnya tinggal keperluannya saja. Nek tidak ada perlunya lah, mengapa harus begitu kan gitu tadi? Tidak usah saja. Tapi kalau ada keperluan nggak apa-apa. Dan perluannya apa? Lagi si jidok kademen orang kandel ya, tambahin 1 lagi boleh nggak apa-apa. Ada lagi? Cukup, lanjut ya. Berikutnya hadis yang kelima. Ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar annahu qala, bahwasanya dia berkata, udah lewat nih. 1 lagi. Ani Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab,
Qala akhbarani Anas bin Malik, aku memberitahu kepadaku Anas bin Malik halaman ke 3 ya. Qala bainama muslimun, tatkala muslimin itu fi sholatil fajri, pada waktu sholat fajar. Orang-orang Islam sedang sholat fajar. Lam yafja'hum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengejutkan mereka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasyafa sitra hujrati Aisyah. Beliau menyingkapkan sitro tirai hujrohnya Aisyah, kamarnya Aisyah. Di kamar Aisyah yang kalau keluar dari situ masuk masjid, Nabi menyingkapkan tirai kamarnya Aisyah. Fanadhara ilaihim, maka Nabi melihat ke arah mereka, melihat ke arah para muslimin yang sedang sholat. Ini ceritanya Nabi sedang sakit itu, gerah lalu diganteni oleh Abu Bakar, yang imamnya Abu Bakar. Lalu ketika sedang sholat, Nabi itu buka tirai, melihat muslimin wahum sufufun, dan mereka dalam keadaan bersof-sof. Fatabasama yadhaku, maka Nabi itu tersenyum tertawa. Sudah pernah saya sampaikan ya, Nabi ini kalau tersenyum, tersenyumnya Nabi itu senyum yang dohik, jadi kelihatan giginya. Mesem ketok wajahnya, wajah, gigi untu gitu loh ya, kelihatan giginya. Itu mesemnya Nabi begitu itu. Jadi mulutnya membuka sedikit, kelihatan giginya. Namanya tabasama yadhak. Wanakaso dan mundur Abu Bakar ala akibaihi, dari di atas dua tumitnya, maksudnya dia mundur ke belakang. Liyasila lahu sofa, supaya Nabi itu sampai ke sof. Supaya dia sampai ke sof ya, Abu Bakar sampai ke sof di belakangnya itu, mundur masuk ke sof pertama, sof makmum yang pertama. Fadhanna annahu yuridul khuruja, maka Abu Bakar itu menyangka Nabi itu hendak keluar dari kamar. Wa hammal muslimuna ayyaftatinu fi sholatihim, dan sangat ingin, hamma itu sangat ingin, al muslimun orang-orang Islam itu ayyaftatinu, bahwa mereka terfitnah, terganggu fi sholatihim, dalam sholat mereka. Maksudnya mereka ingin batalkan sholat itu loh. Ngerti Nabi wis buka itu, Nabi kan gerah tuh ya. Beberapa waktu nggak lihat Nabi, nanti buka gitu, mereka ingin batal, ingin menyambut Nabi gitu loh, terus batalnya salat, menyambut Nabi. Fa asyara ilaihim, maka Nabi berisyarat kepada mereka, atimu sholatakum, sempurnakanlah salat kalian. Tidak ngomong loh, tidak ngerti kok. Tutuk nih, barangkali sudah teruskan gitu, barangkali gitu isyaratnya ya, saya tidak tahu. Cuman berisyarat yang maknanya itu atimu sholatakum, sempurnakan salat kalian gitu loh. Makna isyaratnya itu. Fa'arkhos sitra, sitro, lalu Nabi itu menurunkan siter, nanti kan disingkapkan, dibuka, tutup lagi. Wa tuwfiya min akhiri dzalikal yaum, dan Nabi sedo, wafat pada akhir hari itu. Sore harinya Nabi sedo. Ini kan pagi hari ya, sholat subuh. Waktu sholat subuh itu Nabi keluar sebentar, buka tirainya kamar, delok muslimin sudah sholat gitu. Lalu muslimin kan melihat juga Rasul begitu. Mereka gegeri ya, makanya mau batalkan sholat, ingin nyambut Nabi sehat berarti, ingin nyambut Nabi. Abu Bakar juga lihat, waktu Abu Bakar jadi imam, lihat ke arah Nabi kok kayak mau ngimami. Abu Bakar mundur masuk ke sof, biar tempatnya kosong, biar bisa diimami Nabi gitu loh. Sofnya melonggar, geser kanan, geser kiri, memberi tempat Abu Bakar, mundur. Lah, tapi Nabi menyuruh tutup teruskan. Nabi bicara. Bukan ngendika ning isyarat, tapi isyaratnya maksudnya begitu. Iya, jadi yang pertama dulu ya. Pemimpin umat selayaknya memastikan umat yang dia pimpin menjalankan syariat dengan benar sesuai dengan yang disyariatkan. Ini agak perlu perhatian. Gini. Jadi Nabi itu, ini ulama mengatakan begini. Nabi itu mirsani salate muslimin waktu itu, padahal beliau sedang sakit. Memang sudah agak mendingan, agak sehat. Tapi maksudnya apa? Maksudnya untuk memastikan, sudah sholat bener toh, ngatur safai bener, sholat jamaahnya bener gitu loh. Bagian ulama ini takwilan. Nabi tidak ngendika gitu, takwilan ulama. Sudah ketika dipastikan sudah bener, ya wis. Nabi kemudian tersenyum, tabasama dhahik tadi ya, tersenyum sampai kelihatan giginya. Nah, itu tersenyum dengan kelihatan giginya. Itu begitu lah. Terus yang kedua, waktu itu kan domengo itu. Mengo Nabi. Orang ngomong apa tapi lihat Nabi
keluar itu kan mereka seneng. Nabi gerah beberapa waktu, gerah kok wis itu apik kita sehat. Nah, mereka seneng kan. Pengennya batalke salat wae, gek salaman karo Nabi apa piye gitu loh. Salaman atau apa memeluk Nabi atau bagaimana. Tapi tidak jadi karena Nabi nyuruh teruskan sholat kalian gitu. Mau membatalkan tidak boleh, teruskan sholatnya. Abu Bakar tetap ngimami. Maka dari sini dapat diambil istimbat hukum ya, urusan fikih, imam dan makmum boleh menoleh jika memang diperlukan. Imamnya ya noleh, Abu Bakar ya mengo gitu. Mengo lah, Nabi harus ngimami ya, aku tak mundur gitu. Abu Bakar ya. Kalau si makmumnya juga gitu, loh Nabi kelihatan sudah sehat, mereka senang pengen batalkan sholatnya. Taunya kalau Nabi keluar kan karena mengo gitu. Lihat tuh Nabi betul sekolah dalam ya, sekolah rumahnya Aisyah gitu. Itu boleh kalau memang diperlukan. Para sahabat sangat mencintai Rasulullah. Mereka hampir saja bubar sholatnya karena hendak menyambut Nabi yang datang dalam keadaan sehat sesudah beberapa waktu menderita sakit gitu ya. Jadi hari itu memang tampak sehat Nabi itu, sampai orang-orang ketika nengok gimana keadaan Nabi sudah sehat, alhamdulillah. Lah tapi itu yang jadi nopo istilahnya, kata orang-orang juga, orang-orang sepuh-sepuh itu kan, bapak-bapak kita sudah menyampaikan, biasanya orang itu kalau gerah terus ketok sehat gitu malah meh tilar, meh meninggal gitu. Jadi lama sakit biasanya gitu. Ini Abbas yang mengatakan, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Jadi dia menengok bersama Ali, nengok Nabi pada hari itu, terus ditanya ketika keluar dari rumah, kalau dari nengok itu ditanya, gimana keadaan Nabi? Ali menjawab, Nabi sudah sehat. Wah, orang-orang senang, alhamdulillah, Nabi sudah sehat itu. Terus Abbas mengatakan, Ali, saya itu melihat wajahnya Bani Abdul Manaf. Abdul Manaf itu kan bapaknya Hasim, Bani Hasim, Bani Abdul Manaf. Itu kalau mau meninggal wajahnya kayak gitu itu. Dia niteni gitu. Abbas itu niteni. Dulu-dulunya dia, Bani Abdul Manaf ini, baninya Nabi itu, kalau mau meninggal keadaan wajahnya kayak gitu tuh. Tampak cerah, tampak bersih, tampak sehat gitu. Kata Abbas, Ali, kalau kamu pengen menyampaikan sesuatu pada Nabi, tanya atau apa, pesan apa, sekarang saja kamu ngomong. Karena aku melihat wajah ini wajah sing orang mau meninggal ini. Itu kata Abbas itu. Betul, sore harinya sedo Nabi itu. Gitu loh ya. Jadi pagi hari begitu, sore harinya sedo sudah di tanggal 12 Rabiul Awal. Gitu ya, ceritanya begitu. Jadi kembali ke sini, yang pokok di sini ya, itu sekedar tambahan. Yang pokok adalah orang boleh melihat ketika diperlukan. Terus isyarat. Nah ini komunikasi antara orang sholat dan orang yang tidak sholat itu pakai isyarat. Orang ngomongan. Gitu. Nek sing ora salat omongan oleh, nek sing salat orang omongan, nek omongan batal. Ada hadis ceritanya Aisyah sedang sholat. Aisyah bersama para muslimin sedang sholat gerhana. Bengi-bengi orang wancine salat kok sholat gerhana atau siang-siang ya, gerhana matahari atau gerhana bulan, saya lupa hadisnya dia. Terus Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah. Jadi kakaknya Aisyah namanya Asma. Tanya, iki salat apa iki? Sah Aisyah, iki salat apa iki? Gitu. Aisyah tidak jawab. Waktu rukuk itu nunjuk ke atas gini, duduk ke atas. Asma lihat dulu, oh gerhana toh. Nah gitu, boleh. Kalau isyarat tuh, sing sholat isyarat oleh gitu. Jadi mungkin misalnya jenengan lagi salat, enak sing golek kunci motor. Nah niku, garwane golek kunci motornya itu yo. Jangan lagi sholat, ngerti jenengan, pirsa, ning meja gitu. Duting gini boleh. Duting lho ya. Nek ngomong, kayak lho, meja kayak lho. Nah, nanti batal. Nek duting tok oleh. Mengambilkan ya jangan nek mengambilkan. Oke. Oh, kalau di kantongan, berikan boleh, kantongan saya lagi boleh. Kemudian dikantongi. Kuncinya ning situ, kantongi saya lagi kayak boleh. Tapi kalau ning meja langsung mlaku ning meja digoke enggak usah. Duting aja. Orang ngerti ya wis, tak duting orang gagas kok. Ya wis. Ya boleh. Itu contoh ya, contoh prakteknya begitu ya. Satu hadis lagi kalau ada pertanyaan ya, sudah hadis yang kedua. Ini kalau ketemu. Bentar. Oh ya agak panjang. Baik, silakan ada pertanyaan. Ketahuan hadisnya. Baru datang, yang tanya
isyarat itu jawab ini. Doakan itu Pak. Boleh. Boleh. Itu kan kode ya, isyarat kan. Saya Aisyah tadi duduk atas itu. Boleh, itu isyarat namanya, boleh. Rakaat ini boleh saja, ya. Mau tekone, rakaat ini. Lho, mau ngene saiki lho, lah wis suwe tekomu ora ndang salat. Saiki semene, baru ki semene gitu. Ya, prinsipnya kalau diperlukan boleh berisyarat itu boleh. Jadi yang sholat berisyarat, yang tidak sholat isyarat ya boleh, bunyi ngomong ya boleh. Ini cara Nabi ngomong itu ya boleh, tapi kan nanti tambah geger tuh, okay? Isyarat saja, isyarat sehingga orang jadi paham bahwa beliau tidak mau ngimami, tidak cuman melihat saja, delok tok. Gitu. Ada lagi? Oke, monggo. Si penanya itu sengaja, Bapak intinya di mana? Berdosa nggak yang nanya dengan tangan Bapak? Intinya di mana? Ya seharusnya tidak begitu, karena kalau begitu kan jadinya apa nih istilahnya enggak. Jadi tapi ya jangan-jangan nggak apa-apa. Kalau Aisyah tadi kan memang begitu. Yang terjadi ya Asma itu tanya gitu, ini sholat apa ini? Walaupun tidak ngomong pada Aisyah, sah, sholat apa sah, enggak gitu. Tapi ini sholat apa ini? Yang diomong itu Aisyah itu. Nah Aisyah jawabnya duting atas itu. Duting atas, Asma dulu. Oh gerhana toh, oh ya sholat gerhana berarti gitu. Jadi kalau tanya gitu tidak apa-apa. Misalnya bilang saya kunci ini itu mau, bapak yang ingin tak kantongi, suka ambil kantongnya saya lagi boleh gitu ya. STNK ini pun itu ya kantongi juga. Saya lagi boleh. Ada lagi? Lanjut dulu ya, saya agak panjang nih, mudah-mudahan selesai. An Jabir bin Samurah qala, dari Jabir bin Samurah dia berkata, syaka ahlul Kufah Sa'dan ila Umar. Ahlul Kufah itu mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar radhiyallahu anhu. Terus saya ringkas saja ya, ini nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ceritanya ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu jadi gubernur di Kufah, lalu diadukan oleh orang Kufah bahwa dia itu la yuhsinu yusolli, tidak bagus sholatnya elek gitu loh. Nah gitu kan. Lantas siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh Umar. Tenane piye kowe iki? Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, saya itu ya sholat seperti sholatnya Nabi itu ya Rasulullah, ya Umar, ya Amirul Mukminin, seperti sholatnya Rasulullah. Kalau sholat Isya yang 2 rakaat awal itu panjang, 2 rakaat akhir itu pendek. Sholat kan gitu ya, sholat jamaah ini ngoten. Sholat duhur 2 rakaat yang awal panjang, 2 rakaat yang kedua, jadi rakaat pertama kedua itu panjang, rakaat ketiga 4 itu pendek. Gitu. Jadi sholat asar juga gitu, sholat isya juga begitu. Jadi kalau sholat yang 4 rakaat caranya begitu. Terus akhirnya tidak ada masalah. Akhirnya Umar mengutus orang, fa'arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah. Mengutus bersama saat itu seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki ke Kufah, tanya gitu. Jadi gimana toh Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin Kufah itu gimana toh? Maka mereka semuanya menyanjung baik, apik kabeh, ora ana sing masalah, kecuali ketika sampai di masjidnya Bani Abs. Nah, ini Bani Absin, Bani Abs. Di sana ada orang namanya Usamah bin Qatadah, ya, yang gelarnya itu adalah Abu Aba Sa'dah. Usamah bin Abu Qatadah itu namanya gelarnya itu Abu Sa'dah, punya anak namanya Sa'dah, jadi gelarnya Pak Sa'dah gitu loh, bapaknya Sa'dah, ya ini Abu Sa'dah. Nah terus dia ngelek-elek Sa'ad bin Abi Waqqas itu, oh dia itu la yasiru bisariyah, tidak ikut berangkat perang, tidak ikut memberangkatkan perang, la yaksimu bisawiyah, tidak membagi harta rampasan perang dengan cara yang adil, tidak sama, wala ya'dilu fil qadhiyah, tidak adil dalam menetapkan hukum gitu. Jadi dia elek-elek sama satu orang namanya Usamah bin Qatadah dari Bani Abs. Sedangkan rakyat yang lain itu menyanjung dia, menyanjung Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya baik kecuali ini orang ini. Nah, lantas Sa'ad bin Abi Waqqas karena difitnah tadi itu dungo. Nah ini dungo ya. Ama ketahuilah wallahi demi Allah la atu'wan nabi salasin. Aku akan doakan dia dengan 3 hal. Apa itu? Ya Allah, jika hambamu ini dusta, kalaulah si Usamah bin Qatadah ini bohong, kalau dia bohong ya Allah, komariaan wa sum'atan, dia itu berdiri dengan riak dan sum'ah,
pengen dilihat, pengen didengar ya, semua itu pengen didengar. Maka fa'atil umroh, maka panjangkan usianya. Satu. Yang kedua, wa'atil fakroh, panjangkan miskinnya. Tuwek melarat, gitu ya, miskin. Wa'aridhu bil fitan, dan hadapkanlah dia dengan fitnah. 3 hal. Panjangkan usianya, panjangkan kemiskinannya, dan hadapkan dia dengan fitnah. Nah, gitu. Karena ternyata orang tadi bohong, gitu ya. Usama bin Khattab itu bohong. Dia karena jengkel pada saat, lalu unek-unek ke saat, memfitnah saat tidak begitu sebenarnya, tapi difitnah. Akhirnya dia kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah tuyuk-tuyuk, tuwek banget, melarat, orang dia popo gitu ya. Terus kerjaannya itu nggodoni cawe itu. Wis tuwek itu loh. Nggodoni cawe itu lewat digodo gitu. Itu gitu. Ketika ditanya kamu itu gimana atau wis tuwek kaya ngene kok Cik, kaya ngono, kata dia, innahu asobani doa saat aku ini kena doanya saat asobani dakwatu saatin, aku kena doanya saat saya maftun, saya itu kena fitnah saya itu begitu. Itu Usama bin Qatadah, itu cerita di hadis ini begitu ya. Yang diambil dari ini hadis ini sebenarnya bukan itu hadis itu, yang diambil adalah orang itu kalau mengerjakan sholat itu mestinya mengikuti Rasulullah tadi ya. Kalau para imam ya, bapak-bapak yang jadi imam, kalau sholat zuhur itu 2 rakaat yang pertama panjang, 2 rakaat yang kedua pendek. Wajar karena rakaat pertama kan, kedua kan maca Fatihah karo maca surat kan nggih. Itu kan ya luwih dawa. Jadi 2 rakaat yang pertama itu lebih panjang, rakaat pertama, rakaat kedua itu panjang, rakaat ketiga dan keempat itu pendek. Lebih. Saya pendek gitu. Kira-kira paling pendek di situ. Jadi kalau gambarannya gini. Kalau 4 rakaat, yang 2 awal itu panjang, yang 2 akhir pendek. 2 awal ini kalau kita perinci lagi, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. 2 yang kedua, 3 dan 4 ini kalau kita perinci, rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat. Gitu loh. Jadi sekodowo pendek, terakhir pendek dewe. Gitu. 4 rakaat itu gitu. Tapi secara umum 2 rakaat yang awal ulaya ini itu panjang karena ada baca Fatihah dan juga baca ayat surat yang lain gitu. Tapi kalau 2 rakaat yang kedua, artinya rakaat ketiga dan keempat itu pendek karena memang bacanya cuma Fatihah saja. Sekaligus itu jadi bukti sholat itu pripun? Per rukun itu kurang lebih suwene sepodo gitu loh. Ngadeg nggih semene, kira-kira misalnya ngadeg 1 menit nggih, ngadeg 1 menit ya engko rukuke 1 menit gitu loh. Kurang luwih lho nggih. Sujudnya semono kuwi gitu. Jadi tidak ngadeg suwi nanti rukuk dan cepet banget. Tidak begitu. Itu yang benar begitu. Itu jadi berpengaruh gitu loh. Jadi orang mau ngadeg ketok sing suwe ning kabeh dadi suwe. Nah gitu loh. Jadi ini juga berpengaruh ke bawah. Itu kalau kita lihat secara detail di hadis-hadis kejadiannya seperti itu. Ya kok orang kudu podo persis nggih mboten, tapi lebih panjang memang. Kalau cara Nabi qoriban minas sawa, hampir sama. Berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya itu hampir sama. Qoriban minas sawa, walaupun tidak sama persis mboten, tapi panjangnya panjang itu juga. Lagi hal lain nggih, mumpung ingat sholat zuhur dan sholat asar. Sudah pernah saya sampaikan ya. 2 rakaat sholat zuhur itu kan panjang. Rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempat lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua sholat zuhur. 2 rakaatnya yang terakhir dari rakaat ketiga dan rakaat keempat sholat zuhur itu sama dengan rakaat pertama dan kedua sholat asar. Panjangnya itu. Jadi gini loh ya. Zuhur 4 rakaat. 2 rakaat yang pertama panjang, 2 rakaat yang kedua pendek. Rakaat pertama dan kedua panjang, rakaat ketiga dan keempat pendek. Rakaat 3 dan 4 sholat zuhur ini sama panjangnya dengan rakaat pertama dan kedua sholat asar. Lah yang 3 dan keempat sholat asar lebih pendek lagi. Gitu ya. Itu secara umum begitu disebutkan dalam hadis begitu. Jadi ini zuhur panjang, kemudian 2 rakaat yang berikutnya 3 dan 4 itu lebih pendek dari ini tadi. Terus ini nanti 3 dan 4 sholat zuhur ini sama dengan rakaat pertama dan kedua sholat asar. Jadi secara umum zuhur dan asar itu suwe zuhur gitu loh. Secara umum gitu.
karena asar lebih pendek daripada sholat duhur. Itu berlaku untuk duhur dan asar. Gitu ya. Hal yang lain dari sini, doa orang yang didolimi itu dikabulkan oleh Allah. Saat kan didolimi, difitnah, didolimi, terus dia dungonya dikabulkan oleh Allah. Saya tambahkan hadis yang terakhir biar terbaca semuanya. An Ubadah bin Samit anna Rasulullah SAW qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Orang yang mengerjakan sholat baik sebagai imam atau makmum atau sholat sendirian, lalu dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Makanya dibaca walaupun jadi makmum maca Fatihah. Lah kapan bareng imam ya oleh, bar imam ya oleh. Saya imam alhamdulillahirabbil alamin. Kita ngomong tadi alhamdulillahirabbil alamin. Boleh atau rampung kabeh. Aku ngono ora sambung wala doin amin kira lagi baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu boleh gitu ya. Jadi prinsipnya harus membaca Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah rukun. Rukun itu lebih dari wajib. Bila ia tidak dibaca pada satu rakaat, maka rakaat itu dianggap tidak ada. Harus diulang satu rakaat penuh dengan membaca Al-Fatihah. Rukun itu gitu. Rukun itu kalau wajib itu ternyata tasahud itu loh. Tasahud awal itu wajib. Kalau tidak tasahud awal digantiin dengan sujud sahwi bisa. Ini orang Fatihah, sujud sahwi orang iso. Orang Fatihah itu rakaatnya nggak ada kok. Itu loh. Rakaatnya itu tidak ada. Sholat lalu membaca Fatihah itu rakaat itu tidak ada. Artinya dia butuh mengulangi sak rakaat, butuh mengulangi Fatihah kok. Enggak, sak rakaat itu. Karena itu rukun, gitu ya. Jadi kalau fikih ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah ini rukun. Rukun itu sesuatu kalau dia tidak ada maka amalannya tidak ada. Nah, itu lagi. Rukun itu kalau dia tidak ada amalannya tidak ada. Kaji kok orang wukuf ki rukun, orang aneh kajine ku ora aneh, tidak haji berarti. Gitu loh ya. Karena haji Arafah, haji itu Arafah. Tidak pakai wukuf ya tidak ada haji. Gitu loh ya. Itu begitu yang terjadi kalau itu rukun. Salat juga gitu, Fatihah itu rukun, bukan wajib. Dia rukun. Maka kalau tidak dibaca, maka dia hilang rakaat itu. Maka ini hal lain ya. Mumpung belum ada pertanyaan, kalau kita masbuk ya, terus urung maca Fatihah wis ruku. Lah kita kehilangan rakaat itu. Jane ijik lagi maca imame sik maca ayat. Ning ndelok ayate kok ya ina atau ina kuwi lho. Ina atau ina kal kausar wa sholli rabbika wanhar inna syanaka wal abtar. Allahu akbar. Waduh. Akhir lagi maca Fatihah, lagi urung bismillah itu lagi wis salat ya sudah berarti kita kehilangan rakaat itu. Ini bagi yang meyakini gitu loh ya, ini fikih tau nggih. Nanti ada lagi, enggak, pokoknya kalau untuk rukuk untuk sak rakaat ya ada gitu. Kayak saya sampaikan karena ini fikih ya. Ada sebagian ulama pokoknya nek untuk rukuk itu ayat untuk rakaat itu. Lah kalau berpendapat yang itu ya enggak apa-apa berarti. Oleh ora Fatihah ya ora apa-apa karena dapat rukuknya. Nek wis itidal telat berarti. Nek cek rukuk diuyak isi untuk rakaat itu. Ada yang berpendapat begitu. Berdasarkan itu juga menganggap seperti itu. Karena ini fikih, saya sampaikan ya, kalau memang begitu ya berarti bisa tidak kehilangan Al-Fatihah. Tapi kalau saya mengikuti ini karena tidak ada sholat selain kecuali membaca Fatihah, maka sholat sendiri jadi imam, sholat jadi makmum itu tetap membaca Al-Fatihah. Begitu. Baik, sudah waktunya sudah habis, tapi kalau ada pertanyaan monggo. Yang pertama itu kita mau sholat tahajud dengan rencana 2 rakaat salam 4 kali, kemudian ditutup nanti witir 3 rakaat. Nah kebetulan pas di 2 rakaat yang terakhir itu kok baru 1 rakaat kok sudah duduk salam. Nah itu kita lanjutkan berdiri lebih 2, apakah kita selesai bahwa itu sebagai witirnya gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang Fatihah tadi. Misalkan kita sebagai makmum mendengarkan si imam sedang membaca Fatihah karena bacaannya bagus, kita mendengarkan terus setelah selesai itu kita lupa tadi sudah baca Fatihah atau belum ya? Karena dalam keraguan itu terus kita membaca Al-Fatihah. Padahal kenyataannya tadi sudah membaca, misalnya itu boleh apa tidak? Terima kasih.
Yang pertama dulu ya. Yang pertama tentang salat tahajud tadi. Kalau memang dia waktu itu niatnya 3 rakaat, ya, baru 1 rakaat kemudian salam, ya berarti kurang 2. Tapi kalau delalah sudah baca salam, merampung, mau tidak diteruskan, ya tidak apa-apa, wong sudah 1 rakaat kan juga sah tau ya. Witir 1 rakaat kan boleh, nggak apa-apa, ya tidak usah diulangi juga nggak apa-apa. Kalau baca salam, tapi kalau belum salam, isi tahiyat ini, ya sudah tambahi lagi aja 2 rakaat, ngelingannya mau tahiyat. Kalau sudah salam sudah, nggak usah tambahi lagi, gitu. Karena witir itu yang terakhir, gitu ya. Kalau tambahi loro, jadi orang jadi witir mana, gitu kan? Oh, bukan yang witirnya, okay. 2 rakaat yang terakhir yang bukan witir, okay. Ya kalau belum salam ya ditambahi dulu, belum salam ya. Tapi kalau sudah salam ya sudah, itu jadi witir saja, jadikan witir, okay. Terus yang kedua masalah Fatihah. Kita ragu-ragu, wes Fatihah apa durung? Kalau ragu-ragu, baca saja. Baca lebih baik 1 rakaat 2 Fatihah, bukan nopo-nopo. Tapi kalau tidak, kalau ragu-ragunya apa? Daripada nanti kehilangan Fatihah, kehilangan rakaat, dibaca 2 kali lebih baik daripada tidak dibaca sama sekali, gitu ya. Ada lagi? Monggo. Sudah, monggo. Nggih. Yang sujud terakhir itu biasanya lama. Kadang-kadang lebih dari yang berdiri. Ya. Itu yang Sujud yang terakhir. Yang terakhir kan ada tambah doa. Ya. Ya prinsipnya secara umum sama, tapi kalau mau tidak sama juga nggak apa-apa, tidak mesti harus persis sama nih. Tapi itu tadi mestinya kalau tambahan doa itu bukan di sujud terakhir tapi di tahiyat akhir. Ya. Sujud memang boleh, berdoa lain boleh. Segala macam doa boleh asalkan bukan dari Quran. Ada larangan nggih. Sujud dan ruku itu tidak boleh membaca doa dari Al-Quran. Jadi selain dari Al-Quran boleh. Tapi kalau tahiyat tasyahud akhir sebelum salam boleh baca doa apapun juga. Jadi mestinya malah di tasyahud akhirnya itu bacaan doa yang panjang itu di tasyahud akhirnya, bukan di sujud yang terakhir. Oke, monggo. Pak Siti. Yang tentang Fatihah pada saat kita makmum bersama, si imam itu membacanya Fatihah apakah sudah selesai belum cepat. Jadi di makmum itu mau menuju kita sebutkan baru mungkin baru silaturahmi atas nama itu atau sebelum itu makmumnya sudah Imamnya sudah berada berganti. ya. Nah, sebagai makmum itu kita rampungkan Fatihahnya atau kita mengikuti imam. Kalau kita mengikuti imam berarti Fatihahnya tidak tutup. Kalau kita menutupkan Fatihahnya berarti kok seperti tidak makmum. Jawabannya diselesaikan dulu Fatihahnya dengan cepat, ya. Jadi kalau kita tahu ternyata imamnya ini cepat banget sholatnya, makanya tadi kembali ke ujung tadi, kita mestinya harus menyampaikan juga kepada para imam yang sholat itu sudah cepat-cepat, gitu. Jangan cepat-cepat, karena ada pihak-pihak sepuh yang baca Fatihahnya rasa cepat, gitu. Maka kalau kebetulan begitu, kebacut begitu, ya sudah. Sekarang kita segera selesaikan baca Fatihah, segera nyusul sujud ruku. Jadi segera selesaikan, temponya dipercepat. Tadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sekarang dicepatkan lagi untuk nyusul tadi, segera selesaikan Fatihah, segera ikut ruku. Nah, gitu. Itu begitu. Nah, nanti sebaiknya kalau kita bisa diaturi Pak Imamnya tadi, nyun sewu Pak Imam, mungkin nek imam melih kula usul ampun cepet-cepet kula ketinggalan gitu ya, karena supaya tidak terlalu cepat dalam mengimami gitu ya. Jadi gitu jawabannya, selesaikan Fatihahnya segera nyusul ruku gitu. Nggih. Nggih. Yang terakhir si masih ada juga mungkin apakah tidak tahu atau memang sengaja buat tahu sih. Kalau si makmum itu seringkali pada saat mau baca juzir atau apa, nah itu habis salam itu kemudian mundur. Nah pada saat mundur itu
itu melalui beberapa orang yang masih sholat. Nah, bagaimana cara miliknya orang yang lewat di depan orang yang baru sholat? Itu apakah boleh dijotos atau boleh Ya kalau menurut hadisnya memang dicegah nih, dicegah dari lewatnya itu. Cuman hati-hati mencegahnya itu karena kalau belum tahu nanti dia merasa itu tadi diganggu gitu loh. Saya pernah nyampaikan di sini barangkali nih, ada teman saya sholat mau masbuk, terus dilewati di depannya, dicegat orangnya, dicegat untuk agak ngeyel gitu yang lewat itu, terus dijorok nih sama dia. Jorok nih orang yang sholat ini, jorok nih gelundung dia, gelundung gitu. Nah terus belum selesai, ternyata sesudah itu orang tadi tidak terima, orang pelewat malah dijoroki, dia mau sholat nantang padu gitu. Nah, akhirnya dikoplok dari belakang dia itu. Yang sholat tadi itu dikoplok dari belakang, tak terima, balik dihajar orang tadi itu. Itu yang terjadi gitu. Saya bilang pada teman saya yang cerita itu, kamu yang salah. Loh kok saya salah? Iya, dia tidak tahu kok. Dia orang mudeng, orang jahil, orang bodoh, tidak tahu bahwa lewat di depan orang sholat itu tidak boleh, gitu loh ya. Makanya diberitahu saya kudune, karena hadisnya memang punya begitu. Nanti kapan kita belajar hadisnya ya, waktu yang lain insya Allah. Nanti diingatkan saja kalau pas saya ngisi di sini nanti diingatkan. Itu begitu, memang disuruh nyegah. Gitu ya. Ada lagi? Monggo. Ini pun punjul itu, mungkin selada tindak betul. Oke. Maksud saya kalau ada yang salah pergi monggo gitu ya, silakan aja biar nggak ganggu. Oke. Oh melek, jangan merem. Sholat itu melek, nanti buka mata, jangan merem gini. Yang baik melek itu. Iya, membuka mata, jangan menutup mata. Yang baik lagi. Nek merem apa dosa, betul dosa, tapi tidak baik. Ada lagi? Cukup ya? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.